Ada jalan ya itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Minggu kemarin bagian apa? Oke, sekarang kita materi untuk hari ini permainan bola voli. Oke, sebelum kita materi, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Oke, semuanya berdiri. Oke, terima kasih. Sekarang balik. Oke, sebelum kita ke materi, kabarnya kita berdoa dulu. Tolong pimpin doa sama siapa? Ketua kelas. Sebelum melakukan materi, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung ke materi permainan bola voli. Oke, kita langsung aja ke materi. Sekarang kita bagian di permainan bola voli. Nanti yang dipraktekkan itu di passing bawah sama passing atas. Oke. Untuk pengertian dari passing bawah, coba tolong baca siapa Ajit. Passing bawah merupakan elemen utama untuk tahanan bola yang datang sulit dimainkan dengan pas atas, maka harus dimainkan dengan pas bawah. Passing bawah dapat dilakukan dengan 1-2 tangan dan penggunanya sesuai dengan situasi dan tujuan yang ingin dicapai. Apabila bola datang keras dan agak jauh dari badan, maka ambil dengan passing bawah 2.
Oke, itu dari pengertian dari passing bawah. Nanti kalian tinggal melakukan ketika kita di praktek seperti di lapangan. Oke, karena passing bawah itu harus pakai dua tangan, ya, harus pakai dua tangan. Posisi tangan itu harus lurus, ya, harus lurus. Jadi nggak boleh bengkok, nggak boleh yang satu di atas, nggak boleh yang satu di bawah. Oke, jadi ini untuk pengertian dari passing bawah. Oke, untuk selanjutnya nah, ini untuk gerakan passing bawah, gerakannya ya. Jadi untuk gerakan dari passing bawah itu ada gerakan awal, gerakan perkenaan. Perkenaan itu tahu nggak? Untuk gerakan perkenaan, perkenaan bola ke tangan, seperti itu. Gerakan awal itu posisi kita awal mau menerima dari passing bawah itu seperti apa? Itu gerakan perkenaan, terus gerakan akhir. Kalau gerakan akhir tahu? Ketika bola udah menyentuh ke tangan, itu dari passing bawah. Nah, ini untuk dari gerakan. Jadi ada 3 gerakan, ya. Tolong dipahami ya. Ya. Oke, ini contoh kita ke gerakan awal. Kalau sikapi dari gerakan awal kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Oke, untuk dari gerakan awal sikap normal dalam permainan bola voli normal, yaitu kedua kaki ditekuk. Ya, kedua kaki ditekuk, jangan posisi kaki kita lurus. Jadi harus ditekuk. Seperti ada di gambar itu. Kemudian badan condong ke depan. Ya. Jadi condongkan. Itu seperti itu. Nah, posisi badan itu menumpu pada telapak kaki bagian depan. Tahu kan posisi telapak kaki bagian depan? Nah, contoh seperti itu. Mendapatkan suatu keseimbangan labil untuk lebih mudah bergerak dengan cepat ke segala arah. Jadi biar bisa cepat, misalkan bola ke kanan itu untuk mengambil bola ke kiri untuk bisa mengambil bola ke kiri. Ya. Misalkan bola bawah, karena itu untuk labil ke keseimbangan. Itu dari gerakan awal. Sekarang lanjut ke gerakan perkenaan. Nah, contoh seperti ini, gerakan perkenaan. Jadi tempatkan badan segera sejauh jangkauan bola. Tahu nggak? Sejauh jangkauan bola. Jadi bola itu belum dekat ke tanah, ya. Kita harus bisa menyeimbangkan dari arahnya datangnya bola. Nah, dengan posisi sedemikian rupa sehingga badan dalam keadaan menghadap bola. Jadi posisi badan menghadap bola. Jangan misalkan posisi bola ke kanan, tapi kita nggak bisa karena nggak bisa menghadap bola. Makanya bola itu harus menghadap, biar mudah untuk mengambil, ya, biar mudah untuk mengambil. Terus itu. Nah, selanjutnya ayunkan kedua lengan ke arah bola. Dari situ baru kita ayunkan kedua tangan ke arah bola. Itu dari passing bawah. Terus selanjutnya dengan sumbu gerakan pada persendian bahu. Tahu kan? Tahu? Dari sini ya. Itu dari persendian bahu dengan benar-benar lurus. Jadi jangan lurus. Gitu. Seperti ada yang digambar. Gitu. Pada saat mengayunkan tangan telah berpegangan
perkenaan bola pada bagian proksimal. Pada dari lengan pada bidang yang dibuat. Selebar mungkin saat lengan membentuk sudut sekitar 45 derajat. Itu bisa dipahami ya? Ya. Nah, oke. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini untuk dari gerakan perkenaan. Oke, sekarang kita gerakan akhir. Nah, ini contoh ada gambarnya di situ untuk dari gerakan akhir. Tolong cermati ya, dari gerakan akhir itu berarti setelah menerima bola. Setelah ayunan mengenai bola, kaki belakang dilangkahkan ke depan. Contoh kalau misalkan posisi kakinya enggak sejajar atau yang satu di belakang, itu berarti diayun ke depan. Jangan misalkan kalau posisi sejajar, ini hanya gini. Ya. Kalau untuk dari posisi kaki kanan yang di belakang, posisinya jadi maju ke depan. Itu untuk mengambil sikap posisi memainkan bola kembali. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu di passing atas. Passing atas. Oke, untuk di passing bawah itu berarti udah cukup ya untuk di materinya di passing bawah. Nah, sekarang kita ke passing atas. Ini untuk di passing atas, itu passing atas merupakan elemen yang penting dalam permainan bola voli. Penguasaan teknik passing atas yang baik akan menentukan keberhasilan. Itu dari passing atas. Untuk keberhasilan rego untuk membantu serangan yang baik, karena itu dari passing atas. Jadi serangan yang baik itu dari passing atas. Kalau dalam bahasa itunya kita tahu di tosat, ya, dari tosat. Kalau di dalam bahasa olahraganya berarti itu di passing atas. Jadi bukan di passing bawah untuk mengumpan bola ke teman kita, ya, teman satu tim. Itu. Apalagi yang dilakukan secara bervariasi, maka seluruh potensi penyerangan regu dapat dimanfaatkan. Nah, itu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan dari permainan bola voli di passing atas. Misalkan contoh, karena posisi kita menghadap ke net, ya. Kalau misalkan kita posisi lagi main, itu dikasihnya jangan ke depan, jangan ke depan, kasih ke belakang. Itu fungsinya dari passing atas. Ada pergerakan dari, kalau bahasa dari timnya itu namanya libero, ya, bagian dari. Oke, kita lanjut. Ini untuk dari pengertian passing atas. Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke. Nah, ini sekarang untuk digerakkan. Sama dengan passing bawah. Gerakan passing atas, gerakan awal, gerakan perkenaan, gerakan akhir. Itu sama, ya. Dari gerakan-gerakan ini dari dua passing itu tetap ada tiga gerakan. Awal, perkenaan, sama akhir. Itu, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di gerakan awal. Oke, untuk di gerakan awal. Gerakan awal ambil posisi dengan sikap siap
untuk menaikkan bola berdiri dengan kedua kaki selebar bahu. Selebar bahu, jangan terlalu lebar, ya, karena itu susah kita untuk di itunya. Jadi selebar bahu, salah satu kaki berada di depan. Berat badan bertumpu pada tapak kaki bagian depan, sama dengan passing bawah, ya. Itu ada maksudnya di lutut juga ditekuk, sama dengan di passing bawah. Passing bawah juga kita untuk posisi lutut kita ditekuk. Itu. Nah, ini untuk di gerakan awal. Tolong dicermati dari gambar, ya, dari contoh seperti ini, terus dari pengertiannya bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ke gerakan perkenaan. Nah, contoh seperti ini di gerakan perkenaan, ya. Gerakan perkenaan. Oke, bisa kalian lihat, bisa kalian cermati. Nanti kita sebelum ke lapangan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau misalkan bisa dipahami. Jadi di gerakan perkenaan itu tepat pada saat bola berada di atas kepala, ya. Jadi bisa mengambil bolanya itu mudah. Jangan pada saat bola kita di depan dada. Itu. Oke, kita lanjut ke gerakan akhir. Nah, ini untuk di gerakan akhir. Gerakan akhir, tolong dicermati, dipahami, itu bentuk di gerakannya, posisi tangannya, posisi kakinya, posisi badannya. Itu. Jadi coba tolong untuk pengertiannya, Muklis baca pengertiannya. Pengertian dari gerakan akhir, setelah bola memantul dengan baik, dilanjutkan dengan meneruskan lengan ke depan atas sebagai satu gerakan lanjutan, diikuti dengan menggunakan berat badan ke depan dengan melangkahkan salah satu kaki ke belakang, kemudian segera mengambil siap dalam posisi normal. Untuk bermain kembali sering dialami di lapangan bahwa pada saat melakukan pas atas dengan posisi yang baik normal. Nah, itu dari pengertiannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, berarti untuk dari passing bawah, passing atas, untuk kalian bisa dipahami? Bisa. Oke, ini untuk dari materi bola voli. Ini seperti ini untuk yang pembahasan kita di materi permainan bola voli. Nanti setelah ini kita ke lapangan, ya. Oke, berarti terima kasih udah untuk di materi. Kita tinggal ke lapangan, ya. Tinggal kita ke lapangan. Oke, kita absen dulu. Oke, yang nggak masuk siapa? Oke, bagus. Untuk hari ini bisa hadir semua. Terima kasih. Kita tinggal lanjut ke lapangan, ya. Tinggal lanjut ke lapangan karena untuk di materi sudah selesai. Nanti yang dipraktekkan kita untuk di lapangan itu passing bawah sama passing atas. Kita dibagi 4 kelompok, ya. Dibagi 4 kelompok. Nanti kamu lakukan sesuai kelompok. Lakukan passing bawah. Setelah nanti passing bawah, lanjut ke passing atas. Gitu. Oke, kita langsung ke lapangan, ya. Sip.
Enggak.